Halo warga sipil sekalian. Dulu di madrasah, ustadz gue tuh ngomong, manusia itu kalau jahat bisa lebih jahat dari setan. Sekitar 3 hari yang lalu gue buka Twitter dan gue ngeliat satu rangkaian tweet dari Mas Iman Zainatul Hairi. Nah, di situ dia menceritakan sebuah kejadian yang menimpa keluarganya, lebih spesifiknya menimpa adiknya sendiri, adik kandungnya, yang mana adik kandungnya itu diruda paksa oleh seseorang yang bernama Alwi, ya. Menurut informasi yang gue dapat dari tweetnya Mas Iman ini, si Alwi ini setelah dia melakukan perbuatan keji tersebut, dia merekam, lalu rekaman itu disimpan, dan dengan rekaman tersebut dia mengancam korban, yang mana itu adiknya Mas Iman. Nah, bagaimana ancamannya? Ya, banyak hal. Ancaman pertama, si korban harus menjalani hubungan dengan dia, dan itu berlangsung selama 3 tahun. Dan selama hubungan itu, si korban disiksa secara mental dan fisik. Alwi ini tidak membiarkan korban hidup secara normal. Jadi kalau dia marah, dia kesal, dia langsung ngomong ke korban, dia mengancam korban kalau video yang dia punya akan disebar kalau si korban tidak menuruti perkata-kataannya. Bahkan dia tidak segan memeras korban. Dia minta duit ke korban, korban gak punya. Akhirnya dia bilang, dia sebarin videonya korban ke teman-teman terdekat. Jujur ketika baca rangkaian tweet itu rasanya sakit banget ya. Ada emang manusia yang bahkan jadi kotoran pun gak pantas, Pak. Dan salah satunya si Alwi ini. Nah, gue ngikutin rangkaian kasusnya, gue ngikutin rangkaian informasinya di Twitternya Mas Iman, di Twitternya Partai Sosmed. Dan semakin gue ikutin, semakin gue geram. Ternyata tidak cuman itu saja hal buruk yang terjadi dalam rangkaian peristiwa ini. Banyak sekali hal buruk yang lain. Ternyata dalam proses hukumnya tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Ya, menurut Mas Iman banyak ketidakadilan, banyak perlakuan yang tidak layak yang diterima dia dan keluarga oleh oknum-oknum tertentu. Dan emang kalau kita perhatikan bukti-bukti yang ada dan informasi yang ada dan kondisi yang memang sudah terjadi, banyak sekali kejanggalan. Sampai yang baru-baru ini bisa-bisanya korbannya datang di sidang, sidangnya offline, korbannya datang di pengadilan, tapi terdakwanya harus menjalani sidang online tanpa harus datang ke pengadilan. Mas Iman juga menyoroti perlakuan-perlakuan aneh yang diterimanya dari oknum-oknum tertentu. Hal-hal yang dia keluhkan dari Kejaksaan Pandeglang ya. Dan memang kalau kita baca itu semua, baca chatnya, chat yang ditulis, chat yang dihapus, bukti-bukti yang ada, kita akan merasakan kegeraman yang luar biasa. Ya, kemarahan yang luar biasa. Jadi kayak ada quote and quote, ada upaya bukannya melindungi korban, malah melindungi si pelakunya. Lu bayangin, akun resmi institusi yang dipost di feed adalah sosok korbannya, bukan pelakunya. Jadi waktu korban melapor, mereka berkomunikasi di ruangan itu, di foto-foto, dan fotonya dipajang di Instagram itu. Gila. Orang kan penasaran kenapa si Alwi ini bisa berlaku dan diperlakukan seperti ini gitu. Dan seperti biasa netizen, kita ini kan detektif yang lebih hebat dari Batman ya. Barulah ketahuan, oh ternyata si pelaku ini punya relasi kuasa. Bapaknya mantan pejabat, keluarganya berpengaruh. Dan si Alwi ini tahu betul itu. Sampai chat terakhir yang dipublish, kita bisa melihat bagaimana si Alwi mengancam korban. Dia bilang kalau keluarganya korban tetap melawan, yang rugi adalah korban. Dia merasa kebal dan dia mengancam korban kalau videonya itu akan jadi aib seumur hidup, kata si Alwi ini ya kan, ke korban. Dan jelas siapapun yang diperlakukan dan di chat seperti itu jelas takut, Pak. Dan si Alwinya cukup percaya diri kalau dia tidak akan disentuh. Dan baca chat itu ya kemarahan itu berkali-kali lipat. Karena yang membuat kita marah dan kesal itu bukan cuman tindakan si Alwi ini,
bukan cuma rasa sakit yang harus ditahan sama korban dan keluarganya, tapi ya fakta bahwa betapa lemahnya masyarakat biasa ini, Pak. Ya, kejanggalan lain yang bisa lu temukan, ya tuntutannya tuh UU ITE, bukan TPKS. Yang mana maksimal hukumannya cuma 6 tahun, dan itu emang yang dituntut oleh jaksa. Seharusnya si pelaku, si Alwi ini bisa kena pasal berlapis, tapi kenapa cuma dituntut UU ITE-nya? Itu kan jadi pertanyaan. Terus juga Mas Imannya di Twitternya bilang banyak kejanggalan yang sampai sekarang nggak bisa dia mengerti. Misalnya ajakan pertemuan di kafe yang ada live musiknya lah, keberatan untuk didampingi pengacara lah, sampai bukti video yang tidak diputarkan di persidangan karena device tidak mendukung. Itu kan semakin menunjukkan gitu loh, kalau lu nggak punya relasi kuasa, ya hidup lu bakal sangat-sangat sulit. Tanpa berita ini viral, tanpa ini jadi pembicaraan di mana-mana, tanpa ini diangkat di mana-mana, mungkin nasib korban itu bisa lebih buruk lagi, dan mungkin si Alwi ini bisa ketawa lebih lebar. Rentetan tweetnya Mas Iman di Twitter atau di partai sosmed banyak sekali bukti-bukti atau testimoni orang yang kenal. Kenapa gue ngangkat konten ini di YouTube? Kenapa gue harus ngomong ini di YouTube? Karena gue ingin menyampaikan pesan kepada banyak pihak gitu. Dan semoga pesan itu ketangkap secara literal atau subliminal. Dan gue minta semua orang yang dibayar gajinya sama keringatnya masyarakat, semua orang yang diamanahkan kepercayaan jabatan sebagai instrumen supaya kita hidup bermasyarakat dengan lebih baik, penuhilah tanggung jawab kalian sebagaimana mestinya. Iya. Dan jangan pernah pikir dunia ini masih sama kayak beberapa tahun sebelumnya. Dan jangan pikir kekuatan yang kalian punya itu sangat-sangat absolut gitu. Tapi kalau kalian berpikir bahwa kekuatan itu benar-benar absolut, maka memang harus ada yang dirombak dan diubah dari sistem yang ada. Ya itu. Dan gue juga ingin menyampaikan ke orang-orang, ke teman-teman semua, peristiwa yang terjadi sama korban itu bisa saja terjadi sama orang-orang terdekat kita atau diri kita sendiri. Dan buat orang-orang yang bertanggung jawab dalam semua proses ini, itu juga berlaku pada Anda. Bisa aja terjadi pada diri Anda, anak Anda, adik Anda, kakak Anda. Maka dengan situasi seperti ini, berikanlah keadilan seadil-adilnya. Masa justice itu baru datang ketika viral? Kasih. Dan buat seluruh keluarga korban, buat Mas Imannya sendiri, dan buat seluruh keluarga korban, semoga dikuatkan, terus fight. Apapun yang bisa gue bantu pasti gue bantu, apapun yang bisa gue lakukan pasti gue lakukan. Nggak gampang memang. Terus perjuangkan keadilan. Dan ya kita berharap semoga kedepannya itu nggak cuman berhenti di tuntutan UU ITE semata ya. Karena apa yang kita lihat dan pahami bersama itu bukan cuma kejahatan elektronik gitu. Dan ya untuk teman-teman konten kreator, influencer atau apapun lah sebutannya ya, gue nggak pernah masalah bagaimana cara teman-teman untuk mencari uang dan mencari nafkah gitu. Tapi satu hal yang harus kita pahami ya, kita punya jangkauan yang sangat luas, range yang sangat luas. Terkadang satu effort sederhana kita bisa sangat membantu orang lain. Dan pilihannya di kita, apakah kita akan melakukan itu atau tidak. Ya emang lebih enak untuk selalu cari aman dan tidak berurusan dengan hal-hal demikian. Cukup cari aja semua keuntungan dari penonton, viewer, dan follower gitu. Ya nggak bisa dipaksain juga. Cuman ya kadang cuma karena kalian bantu menginformasikan aja itu udah membantu banyak orang. Karena nggak semua orang tetap di atas, Pak. Mungkin hari ini kita bisa bantu orang, tapi nggak tahu 2 hari, 3 hari, sebulan kemudian kita lah orang yang butuh bantuan gitu. Jadi ya gue pikir tidak ada salahnya, tapi ya balik lagi ke keputusan masing-masing gitu. Mungkin nggak terstruktur,
nggak terkonsep ya kayak biasanya, dan mungkin ini untuk pertama kalinya gue ngerasa gue bikin video nggak fokus, ada marah, ada rasa kesal yang luar biasa. Oke, sekian dari gue, semoga bermanfaat, sampai jumpa di konten selanjutnya.